Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Tunima dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Kita mulai saja. Di sini kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Yang pertama, arti bertanggung jawab secara sosial. Tanggung jawab sosial merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, dan komunitas luas. Selanjutnya yaitu green management. Green management system sendiri merupakan seperangkat proses standar dan praktik yang membantu perusahaan untuk meningkatkan keberlanjutan dengan merencanakan, melakukan, mengevaluasi, dan mengatur kebijakan lingkungan. Selanjutnya, mengevaluasi tindakan manajemen hijau. Salah satu cara mengevaluasi tindakan hijau sebuah perusahaan yaitu dengan menggunakan daftar global 100 dari koperasi yang paling berdaya tahan di dunia. Untuk memasukkan daftar ini yang diumumkan setiap tahun di Davos, Swiss, sebuah perusahaan harus menunjukkan sebuah kemampuan supplier mereka untuk secara efektif mengatur faktor lingkungan dan sosial. Faktor yang menentukan tindakan beretika dan tidak beretika yaitu yang pertama, tingkat perkembangan moral. Tingkat perkembangan moral sendiri dibagi menjadi 3 level yaitu level prakonvensional, level konvensional, dan level prinsipal. Yang pertama, level prakonvensional yaitu melihat seseorang antara benar dan salah berdasarkan pada konsekuensi personal dari sumber luar. Yang kedua, level konvensional yaitu keputusan etika bergantung pada panjangan standar yang diharapkan memenuhi ekspektasi dari orang lain. Dan yang terakhir adalah level prinsipal, yaitu individu mendefinisikan nilai moral terpisah dari otoritas kelompok tempat mereka bergabung atau masyarakat umum. Yang kedua adalah karakteristik individu, yaitu nilai dan kepribadian memainkan peran dalam menentukan apakah seseorang itu bisa berpikir sesuai etika atau tidak. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan, yaitu tingkat sampai di mana orang yakin mereka dapat mengendalikan nasibnya sendiri atau tidak. Selanjutnya, variabel struktur. Variabel struktur yang mempengaruhi pilihan etika meliputi tujuan, sistem penilaian kinerja, dan prosedur alokasi penghargaan. Selanjutnya yaitu budaya organisasi. Nilai-nilai ini mencerminkan tujuan organisasi, menciptakan lingkungan yang mempengaruhi perilaku karyawan secara etis maupun tidak etis, seperti yang diperlihatkan di dalam buku, yaitu di paragraf 5.5. Dan yang terakhir adalah intensitas masalah. Selanjutnya, etika dalam konteks internasional. Penting bagi manajer perorangan yang bekerja di negara asing untuk mengenali pengaruh sosial, budaya, dan politik atau hukum tentang perilaku yang dianggap benar dan tidak dapat diterima. Panduan lain untuk perilaku etis dalam bisnis internasional atau global atau compact yaitu dokumen yang diciptakan oleh PBB yang merupakan garis besar prinsip pelaksanaan bisnis secara global di bidang hak asasi manusia serta lingkungan anti korupsi. Yang terakhir adalah peran manajemen dalam mendorong perilaku etis. Peran manajemen ini dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah pemilihan karyawan. Proses seleksi wawancara, tes, pengecekan latar belakang, dan yang lainnya harus dipandang sebagai kesempatan untuk mempelajari tingkat pengembangan moral, nilai prinsipal, nilai personal, kekuatan ego, dan kemampuan mengontrol seorang individu. Yang kedua adalah kode etik dan peraturan keputusan, yaitu
Bagaimana kode etik itu harus bisa terlihat? Kode etik harus cukup spesifik untuk menunjukkan kepada karyawan tentang semangat bahwa mereka harus memiliki hal yang benar, namun cukup longgar untuk memungkinkan kebebasan penilaian. Yang ketiga, kepemimpinan manajemen tingkat atas. Manajer tingkat atas juga memberi nuansa dengan praktek penghargaan dan hukuman mereka. Pilihan ini yaitu pilihan siapa dan apa yang akan diberi hadiah dengan kenaikan gaji dan promosi memberikan sinyal yang kuat kepada karyawan. Praktek ini memberikan pesan bahwa melakukan hal yang salah ada ganjarannya dan bukan pilihan terbaik bagi karyawan yang untuk bertindak tak etis. Selanjutnya adalah tujuan penilaian kinerja, pelatihan etika, audit sosial independen, dan yang terakhir adalah mekanisme protektif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau mungkin kekurangan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.